Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam program Assalamualaikum di hari yang ke-7 Ramadan. Semoga senantiasa diberikan limpahan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita para hamba tetap istiqamah dan dapat memaksimalkan ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman, materi selanjutnya yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita telah mengangkat pembahasan tentang taharah. Ya, selanjutnya, seorang yang berstatus sedang berhadas besar, selanjutnya mereka akan diwajibkan melakukan mandi untuk mengangkat hadas tersebut. Ya, sehingga dalam niatnya kita mengatakan, saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar, untuk mengeluarkan kita dari keadaan yang sedang berhadas besar ini. Ya, maka itu dilakukan dengan cara mandi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan 6 poin yang dianggap menyebabkan kita berhadas besar, atau dalam bahasa lainnya 6 hal yang mewajibkan kita melakukan mandi. Ada 3 hal yang berkongsi antara laki-laki dan perempuan yang menjadi penyebab baik laki-laki maupun perempuan, dan ada 3 hal yang khusus menyebabkan seorang wanita ini diharuskan untuk melakukan mandi. Yang pertama, 3 hal yang menyebabkan antara laki-laki dan perempuan harus melakukan mandi adalah iltiqaul khitanain. Ya, istilahnya dalam pembahasan fikih, iltiqaul khitanain. Ya, cukup simple pemilihan kata dan cukup mudah untuk kita pahami. Kata beliau, Imam Abu Syuja' dalam kitabnya, bertemunya 2 bekas sunat. Ya, kesimpulannya adalah melakukan hubungan badan antara suami dan istri, apalagi yang bukan suami dan istri. Artinya ini berlaku baik dengan hubungan halal, apalagi hubungan haram. Baik ini terjadi kepada sesama manusia, begitupun ketika dilakukan dengan binatang. Ya, indikatornya tadi adalah ketika bertemunya 2 bekas sunat antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Artinya tidak sampai terjadi secara maksimal, walaupun hanya sekedar, ya mohon maaf ini ya, walaupun hanya sekedar numpang sejenak, itu sudah dianggap mengharuskan kita mandi. Dengan bertemunya 2 bekas sunat ini, keluar atau tidak keluarnya air mani, maka sudah mewajibkan mandi. Ya, jadi poin yang pertama ini adalah karena adanya interaksi, bukan karena keluar atau tidak keluarnya air mani. Ya, jadi adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan, baik keluar mani atau tidak keluar mani, maka itu sudah mengharuskan seseorang untuk melakukan mandi. Yang selanjutnya adalah inzalul mani. Nah, perhatikan. Poin yang kedua, keluarnya air mani. Ya. Dengan berhubungan atau tanpa berhubungan. Ya, kalau poin yang kedua ini lebih kepada keluarnya air mani. Bagaimanapun proses keluarnya, ya, baik dilakukan karena berhubungan, ya, ataupun tanpa berhubungan. Umpamanya secara tidak sengaja, ya, tersapu oleh tangan, kemudian tiba-tiba keluar, ya, keluar air mani. Oke, maka itu mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi. Yang kedua, terkadang kita mimpi basah, ya, mimpi basah, maka keluar air mani,
maka juga diwajibkan untuk melakukan mandi. Nah, beda halnya ketika ia sedang mimpi basah lantas tidak menemukan yang basah. Artinya sekalipun dia merasakan sedang mimpi, tapi ternyata pas bangun ditemukan tidak ada yang keluar. Nah, hal yang seperti ini tentu tidak mewajibkan mereka untuk mandi. Ya, karena yang menjadi poinnya adalah keluarnya air mani. Jadi sekalipun Anda mimpi namun tidak menemukan air mani yang keluar, maka tidak diharuskan Anda untuk mandi. Poin yang ketiga adalah termasuk berlaku bagi laki-laki maupun perempuan adalah kematian. Dengan matinya anak Ibnu Adam, maka diwajibkan mereka dimandikan, ya. Wajib mereka dimandikan. Maka kewajiban ini jatuh kepada mereka yang masih hidup di antara mereka yang telah meninggal. Selanjutnya, 3 poin berikutnya yang khusus menyebabkan perempuan harus melakukan mandi. Yang pertama adalah keluarnya darah haid, ya. Yang kedua adalah keluarnya darah nifas, dan yang terakhir adalah dengan melahirkan. Dengan seorang perempuan melahirkan seorang janin, maka wajib atasnya untuk melakukan mandi, baik melahirkan secara normal ataupun dengan cara sesar. Oke, jadi 3 hal ini tadi dikhususkan untuk perempuan, yaitu ketika keluarnya darah haid, atau yang selanjutnya adalah darah nifas, dan yang terakhir adalah karena melahirkan. Nah, pemirsa yang budiman, 6 poin tadi dianggap dalam aturan fikih, dalam aturan syariat kita. Ketika terjadi kepada seorang mukmin, maka status Anda dianggap sedang berhadas besar, sehingga dalam keadaan seperti ini kita tidak layak untuk menjalankan suatu ibadah salat, kita tidak layak untuk membaca Al-Quran, diantaranya tidak layak untuk masuk dan berdiam di dalam masjid karena status Anda, keadaan Anda yang sedang berhadas besar. Nah, untuk mengangkat hadas besar ini, untuk mengangkat dan mengeluarkan diri Anda dari keadaan yang sedang berhadas besar, maka diperlukan mandi yang kita kenal dengan istilah mandi wajib. Ya, sampai bertemu pada segmen berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.